Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat dan sukacita walaupun situasi kondisi seperti sekarang ini. Baiklah kita tetap hidup di dalam anugerah dan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tua menginginkan memiliki anak sebagai pribadi yang menyukakan dan menyenangkan hati. Sebelum orang tua berkata, anak itu sudah melakukan apa yang diinginkan dan dikehendaki orang tuanya. Si anak sebagai pribadi yang menyukakan hati orang tua tahu persis apa yang menyenangkan hati orang tua dan apa yang tidak menyenangkan hati orang tua. Orang tua sebelum menyampaikan permintaan kepada anak sudah dibaca dan dipahami oleh anak. Anak bisa mengerti pikiran dan perasaan orang tuanya. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Bapa di sorga ingin kita mengerti dan memahami pikiran dan perasaannya. Apa saja yang menyenangkan hati Tuhan, pikiran dan perasaan itu sudah kita pahami, sehingga kita bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki. Itulah penebusan yang Yesus Kristus lakukan. Kita katakan kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari cara hidup yang tidak menyukakan hati Allah Bapa kepada cara hidup yang menyukakan hati Allah Bapa. Hari ini kita akan belajar apa yang menjadi kesukaan Bapa. Mari kita baca di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menganggap kasih karunia Allah itu sebagai sesuatu yang abstrak atau tidak nyata. Tetapi ayat yang sudah kita baca menyatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Apakah kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata? Di dalam ayat berikutnya, kasih karunia Allah yang dimaksud adalah pendidikan Allah. Apa saja Allah mendidik supaya orang-orang percaya yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia belajar, dididik oleh Allah untuk memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang menyukakan hati Bapa. Kasih karunia Allah yang berupa pendidikan itu adalah yang pertama, meninggalkan kefasikan. Banyak orang Kristen menganggap kasih karunia Allah itu sebagai kemudahan untuk
memperoleh berbagai fasilitas kehidupan. Sehingga karena disebut sebagai anak Allah, banyak orang Kristen juga menganggap kedudukannya sebagai hal yang istimewa. Seorang anak mendapatkan fasilitas dari bapaknya, fasilitas-fasilitas yang boleh menyenangkan pribadinya, seperti manakala ada masalah, kalau bisa ditiadakan, demikian juga pertolongan dalam berbagai bidang, kesembuhan dari penyakit, kemudahan dalam karir, kesuksesan, kelimpahan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Paulus tulis di dalam kitab Titus ini menggambarkan kasih karunia Allah itu bukan hal-hal seperti itu. Kasih karunia Allah adalah pendidikan Allah. Allah mengajar, Allah membentuk dan memproses setiap orang-orang yang sudah ditebusnya, supaya mereka meninggalkan kefasikan. Apakah yang terjadi ketika orang-orang yang sudah ditebus itu tidak mau dibentuk dan diproses, dididik oleh Allah? Itu sebabnya Paulus menulis dan menasihati kitab ini supaya Titus mengajarkan kepada jemaat orang-orang di Kreta, supaya mereka diberi kemudahan, kerelaan hati untuk dibentuk dan dididik, diproses oleh Bapa. Di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16, mari kita baca. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jemaat di Kreta yang dimaksud di dalam ayat 16 tadi adalah mereka yang sudah percaya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan dan sikap mereka menyangkali keberadaan Allah. Mereka mengaku percaya, tetapi perbuatan mereka seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak ada dalam hadapan dan di depan mereka. Apa yang menjadi akibat ketika orang-orang menganggap mereka sudah percaya tapi tidak disertai dengan perbuatan? Mereka akan bertindak sembarangan. Alkitab katakan, walaupun mereka mengenal Allah, tapi hidup mereka keji, hidup mereka durhaka, atau tidak taat, atau memberontak, dan mereka juga tidak tahu berbuat yang baik. Bukankah ironi ketika mereka mengaku percaya, tapi tindakan mereka keji atau jahat, atau boleh dikata sadis, atau boleh dikata tidak berperi kemanusiaan, durhaka, dan tidak bisa melakukan yang baik? Apakah ada orang-orang Kristen seperti ini? Tentu yang dimaksud Titus pasal 1 ayat 16 ada orang-orang yang demikian. Mereka inilah yang sebenarnya sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, tetapi tidak meninggalkan kefasikan, tidak meninggalkan kejahatan yang menjadi ciri manusia lama mereka. Mereka harus menanggalkan pakaian lama mereka, manusia lama mereka. Itu sebabnya Paulus menasihatkan supaya berilah hati dan dirimu untuk dididik Allah, sehingga meninggalkan kefasikan atau hidup yang jahat dan sia-sia. Yang kedua, kasih karunia Allah yang adalah pendidikan Allah adalah supaya kita orang percaya meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita masih tinggal di dalam dunia,
Tetapi jangan sampai gaya hidup kita adalah seperti orang dunia. Alkitab mengatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari atas. Artinya, kehidupan kita, walaupun kita tinggal di dalam dunia, tetapi hati pikiran kita berdasarkan hal-hal dan prinsip-prinsip yang dari atas. Dari atas, yaitu dari kerajaan sorga atau prinsip-prinsip firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, tidak mungkin mengasihi Allah. Orang yang mengasihi dunia tidak mungkin mengasihi Allah. Demikian pula Yakobus pasal yang keempat, Yakobus mengatakan, hai orang-orang yang tidak setia, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Artinya ketika seseorang mengasihi dunia, sebenarnya dia sedang bertentangan, bermusuhan dengan Allah Bapa. Di dalam khotbahnya, Tuhan Yesus senantiasa berkata, seperti Bapamu yang di sorga. Demikian juga mungkin setiap minggu kita mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Ada dua hal di sana yang penting, yaitu Bapamu dan sorga. Sebenarnya bangunan iman seperti apakah yang sedang kita bangun? Banyak orang tahu dan paham tentang sorga. Adalah suatu tempat yang menyenangkan, tempat yang indah, tempat yang sempurna dan mengagumkan. Setiap orang, bukan hanya orang Kristen, tentu ingin masuk sorga. Karena mereka sudah tahu, walaupun belum melihat, sorga ada tempat yang indah dan menyenangkan. Tetapi seperti apakah bangunan iman kita ketika Bapa yang menjadi sentral dari kehidupan sorgawi diabaikan? Banyak orang ingin masuk sorga tetapi tidak mau membangun hubungan dengan Bapa. Artinya ketika seseorang mengasihi Bapa, tentu sorga bukanlah menjadi masalah. Tetapi banyak orang ingin masuk sorga tanpa mengasihi Bapa, masih mendua hati dengan dunia. Bapa juga, dunia juga. Yesus mengatakan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ketika hati kita ada di dalam dunia, ya demikianlah kita. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Bapa tetapi juga mengasihi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunan iman secara seperti ini adalah keliru. Ketika kita mengasihi Bapa, sejatinya sorga itu sudah otomatis menjadi bagian kita. Tetapi banyak orang ingin masuk sorga tetapi tanpa mengasihi Bapa, tanpa membangun persekutuan, bergaul dengan Bapa. Seberapa jauh kita mengasihi Bapa, itulah kualitas iman kita, itulah mutu dan standar rohani kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin mendidik kita supaya kita menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Kita tidak lagi mengikuti pola dan cara hidup dunia, tetapi kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan kehendak Bapa, yang membatasi kasih kita, menghalangi kasih kita kepada Bapa di sorga. Ini harus kita perangi. Memang
Tidak mudah, tetapi harus semua tindakan yang bertentangan dengan kehendak Bapa harus kita perangi, harus kita matikan. Berulang-ulang firman Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu. Kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan pakaian atau manusia baru. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh, dia mengasihi Allah. Pada waktu itu masyarakat adalah masyarakat yang tidak peduli lagi dengan suara dan pimpinan Roh Kudus. Keturunan Set yang adalah anak-anak Allah memilih untuk melihat, memiliki anak-anak perempuan yang cantik-cantik. Mereka memutuskan untuk mengasihi dunia dan tinggal dengan kesenangan, kedagingan, dan hawa nafsu. Sebaliknya, Henokh dia mengasihi Tuhan, mengasihi Allah sedemikian rupa sampai Allah berkenan atas hidupnya dan mengangkat dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita memilih untuk mengasihi Allah tanpa syarat dengan meninggalkan dunia, ataukah kita mengasihi dunia dan meninggalkan Allah? Orang-orang yang mengasihi dunia, apa yang terjadi dengan kehidupannya? Alkitab katakan mereka tenggelam dan binasa dalam air bah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya Henokh dia mengalami hidup dalam kemuliaan bersama dengan Bapa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita hidup menjadi anak kesukaan Bapa? Ataukah kita masih menjadi anak-anak yang tidak peduli dengan kesukaan Bapa? Penebusan yang Yesus lakukan supaya cara hidup kita diganti dan diubah dari cara hidup yang salah dengan kefasikan dan keinginan duniawi menjadi kehidupan baru yang berkodrat ilahi yang menyukakan hati Allah Bapa. Orang-orang yang hidup dalam pembentukan Allah, pendidikan Allah, dia akan mengalami kesukaan bersama dengan Bapa. Orang yang haus sekarang ini akan Allah, dia akan dipuaskan nanti. Sebaliknya orang yang tidak haus atau tidak peduli kepada Allah, dia akan mengalami kehausan dalam kekekalan nanti. Ingatlah apa yang terjadi dengan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus dia semasa hidupnya mengalami kehausan secara fisik, tetapi dia mengalami kehidupan dan hubungan bersama dengan Allah. Sebaliknya orang kaya ini, dia tidak peduli dengan kehidupan hubungan dengan Allah. Dan pada akhirnya orang kaya ini mengalami kehausan kekal selama-lamanya. Kita akan mengalami kehausan apa Bapak Ibu Saudara? Seperti pemazmur katakan, seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau. Siapakah yang mengisi kekosongan hati kita? Siapakah yang kita rindukan di dalam jiwa kita? Jika kita merindukan Allah, maka kita tidak akan pernah menghauskannya lagi, karena Tuhan menjadi kesukaan dan sumber pelepas dahaga kita. Sebaliknya jika kita haus terhadap dunia, kita nanti akan haus terhadap Allah selama-lamanya. Sebab dunia telah memenuhi dan memuaskan dahaga jiwa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, anak kesukaan Bapa adalah mereka yang mau dibentuk, diproses, rela dihajar, supaya mereka meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dengan maksud supaya ayat yang ke-14,
menjadi umat yang menjadi miliknya, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat yang rajin berbuat baik. Inilah rencana Allah mengapa penebusan Kristus terjadi pada orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan artinya adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk membangun hubungan dengan Bapa berdasarkan kasih. Jika kita mengabaikan hubungan dan kesempatan membangun hubungan dengan Allah Bapa berdasarkan kasih, maka akan ada penyesalan dalam kehidupan kita. Karena dunia akan menggantikan hubungan kita dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, mari kita mau belajar bersama-sama. Relakan hati dan hidup kita untuk mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yaitu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.